Unjuk rasa tolak kedatangan 239 TKA Cina gelombang ketiga di kantor imigrasi Kendari diwarnai pembakaran ban oleh demonstran. Forum Pemuda dan Mahasiswa sekota Kendari unjuk rasa tolak kedatangan 239 tenaga kerja asing Cina gelombang ketiga di kantor imigrasi Kendari, Sulawesi Tenggara. Demo sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Imigrasi yang meloloskan 261 TKA Cina gelombang 1 dan 2 ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Apa yang menjadi kriteria sehingga pihak imigrasi hari ini meloloskan 500 TKA datang di Indonesia? Poin kedua, meminta kepada pihak imigrasi untuk komitmen dengan apa yang menjadi surat pernyataan, menunda kedatangan 5 TKA. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan antara pengunjuk rasa dan polisi yang berjaga di depan kantor imigrasi. Demonstran menuntut Kepala Imigrasi Kendari mundur dari jabatannya karena telah meloloskan 261 TKA pada gelombang 1 dan 2. Jika TKA gelombang ketiga tetap datang, masa akan kembali turun ke jalan dan menduduki kantor imigrasi dengan membawa jumlah lebih banyak lagi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu demonstrasi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila terjadi di sejumlah titik di Jawa Timur. Tokoh-tokoh ormas Islam menuntut DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas. Demonstrasi gabungan dari sejumlah organisasi massa ini berlangsung sejak pukul 11 pagi. Massa membawa sejumlah poster yang isinya menolak RUU haluan ideologi Pancasila yang dianggap menciderai dasar negara Indonesia, Pancasila. Dalam orasinya, perwakilan massa menyebut akan membela mati-matian Pancasila yang merupakan sumber semua hukum di Indonesia. Revisi Undang-Undang HIP dianggap akan melemahkan Pancasila. Massa meminta agar RUU HIP dicabut dari Balegnas karena berpotensi mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Pasca orasi, massa membubarkan diri dengan tertib setelah aspirasi mereka ditampung anggota DPR di Jawa Timur. Di hari yang sama, ratusan anggota lembaga swadaya masyarakat dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI juga menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa siang. Massa juga membawa spanduk yang bertuliskan penolakan RUU HIP. Dengan tuntutan yang sama, massa menolak tegas adanya RUU HIP dan meminta RUU HIP dihapus karena melemahkan Pancasila. Setelah puas menyampaikan aspirasinya, massa membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam jika aspirasinya tidak disampaikan ke DPR Pusat, mereka akan turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak. 17 pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, 2 tersangka masih di bawah umur. "17 pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di Desa Mompang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, 2 tersangka masih di bawah umur. Polisi terus mendalami keterlibatan tersangka dalam aksi demo anarkistis yang berujung pada pembakaran mobil Wakapolres Mandailing, Natal tersebut. Untuk alasan keamanan, pemeriksaan 17 tersangka diambil alih Polda Sumatera Utara. Nanti kami jelaskan berikutnya rekan-rekan sedetailnya. Intinya untuk tersangka anak ini tentunya nanti ada perlakuan khusus terhadap mereka. Nanti bisa saja pihak keluarga silakan mungkin apabila menjamin bisa mengajukan penangguhan penahanan untuk khusus untuk yang anak. Polres Mandailing, Natal bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara kembali menangkap 3 provokator aksi demo anarkistis. Ketiganya ditangkap di lokasi persembunyian di Desa Torbanuaraja. Provokator ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polres Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Unjuk rasa berujung anarkistis berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, Desa Mompang Julu pada Senin pekan lalu. Warga blokade jalan hingga berlanjut pada aksi pembakaran mobil Wakapolres Mandailing, Natal.
Massa menuntut Kepala Desa Mompang Julu Henry Hasibuan turun dari jabatannya karena diduga menyelewengkan dana bantuan langsung tunai. Dari pengakuan 3 provokator yang diamankan polisi, terungkap fakta baru bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh sekelompok mahasiswa yang justru bukan warga Desa Mompang Julu. Tim Liputan iNews melaporkan. Manajemen PT Sinarmas mengembalikan dana 77 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya. Pengembalian tersebut bagian dari upaya penyelesaian penyidikan. Setelah sempat mengembalikan dana 3 miliar rupiah terkait kasus Jiwasraya, siang tadi PT Sinarmas menyerahkan 73 miliar dana lanjutan sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Hingga saat ini total aset yang telah disita penyidik dalam kasus Jiwasraya mencapai 18,4 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dari kerugian negara karena menyesuaikan juga kerugian dalam bentuk saham yang sifatnya fluktuatif. Hari ini PT Sinarmas Asset Management menyerahkan juga uang 73 miliar, ini tahap kedua. Yang tahap pertama sudah sekitar 3 miliar, keseluruhan sekitar 97 miliar terkait dengan 77, keseluruhan jadi 77 ya, sebagai bagian dari penyelesaian perkara terkait dengan penyidikan Jiwasraya. Sebelumnya dalam kasus ini, Jaksa Agung menyatakan terdapat 2 modus yang terjadi, diantaranya terkait penempatan investasi dana nasabah dalam bentuk saham dan penempatan reksadana. 6 orang yang merupakan petinggi Jiwasraya telah ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Puluhan nasabah Jiwasraya menuntut kepastian dari pemerintah dalam pembayaran polis. Mereka juga memberikan surat untuk Menteri Keuangan agar bisa beraudiensi dengan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 terdakwa kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya menjalani sidang perdana. Sidang digelar dengan protokol COVID-19 di mana seluruh terdakwa menggunakan pelindung wajah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. 6 terdakwa yang merupakan mantan petinggi Jiwasraya dan pengusaha swasta dihadirkan dengan mengenakan pelindung wajah. Di antaranya Beni Cokro, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, Sahmirwan, dan Joko Hartomo Tirto. Keenamnya didakwa memperkaya diri sendiri dan korporasi sehingga merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Sementara itu, kuasa hukum salah satu terdakwa menyebut dakwaan jaksa tidak sesuai dengan fakta. Dari 20 halaman kita dengar sama-sama, ini kalau saya lihat ya, ini kan persoalannya adalah persoalan tipikor, tindak pidana korupsi. Tetapi 95% kita lihat tadi persoalannya itu adalah persoalan pasar modal, saham, efek, dan sebagainya itu tadi. Jadi kita juga menurut saya ini juga tidak pas. Yang dipersoalkan persoalan pasar modal, esensinya terakhirnya adalah tindak pidana korupsi. Sebelumnya dalam kasus ini, Jaksa Agung menyatakan terdapat 2 modus yang terjadi, diantaranya terkait penempatan investasi dan nasabah dalam bentuk saham dan penempatan reksadana. Selama penyidikan, penyidik Kejaksaan Agung juga telah menyita aset para terdakwa, mulai dari tanah hingga mobil mewah senilai 13,1 triliun rupiah. Ratusan saksi dan sejumlah tempat pun telah digeledah. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Dias Triawan, iNews melaporkan. Aksi penolakan pemakaman pasien COVID-19 kembali terjadi dan kali ini di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saya jeda.